Selamat malam saudara. Kita sudah berbicara tentang Allah yang menyelamatkan, bagaimana kita mewartakan itu. Tetapi ada satu hal yang penting, kita tetap harus bekerja memenuhi kebutuhan hidup kita. Tema kita malam ini, tebarkanlah jalamu. Ingat, tebarkanlah jalamu. Mari saudara, kita angkat satu pujian dari Kidung Pujian 130 bait pertama dan ketiga. Gunakan waktu yang diberikan Tuhan, waktu terus berlalu dengan cepat. Apa yang ada di dunia sekarang yang nanti dapat dibawa pulang, tiada yang tetap, tiada yang tetap. Semua yang indah pun akan lenyap. Hanya kasih Tuhan yang takkan hilang, tinggal tetap meski kita pulang. Semua karyamu dilihat Tuhan, satu pun tiada terlupakan. Yang kau sebar dan kau tanam sekarang, nanti di surga akan ditimbang. Tiada yang tetap, tiada yang tetap. Semua yang indah pun akan lenyap. Hanya kasih Tuhan yang takkan hilang, tinggal tetap meski kita pulang. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami mohon berkat-Mu Bapa, di dalam kami merenungkan sabda-Mu. Tebarkanlah jalamu, Roh-Mu yang kudus melingkupi kami, dan biarlah kami dengan rendah hati siap sedia menebarkan jala. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal 5 ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Tuhan Yesus dengan Simon dan kawan-kawan pagi itu adalah perjumpaan yang luar biasa. Simon semalam suntuk dengan kawan-kawan bekerja, menebarkan jala ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang perahu. Tidak satu pun ikan ditangkap. Tidak seekor pun ikan didapat oleh Simon dan kawan-kawan. Padahal Simon dan kawan-kawan adalah pelaut yang ulung, nelayan yang luar biasa. Tetapi malam itu ia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ketika ia sedang membersihkan jala, ketika semuanya sudah pada letih, lesu, lelah,
Yesus datang. Dan kemudian dia naik ke perahu salah satu milik Simon ataupun teman yang lain. Dan di situ Yesus mengajar. Nah, setelah selesai mengajar, Yesus memerintahkan kepada Simon, Simon, bertolaklah ke tempat yang agak dalam. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dalam hatinya dan bahkan tindakannya Simon berontak. Tuhan, saya itu semalam suntuk bekerja, menebarkan jala ke kanan, kiri, depan, belakang, tapi nggak dapat apa-apa. Namun, kok siang ini, pagi ini yang sudah seperti ini, Tuhan memerintahkan saya untuk menebarkan jala. Nggak mungkin ada ikan. Namun, karena Engkau yang menyuruh, maka aku melakukan. Dan akhirnya Simon Petrus melakukan itu, menebarkan jala 153 ekor didapat. Memang dalam berita ini tidak disebutkan, tapi di tempat lain, di peristiwa yang seperti itu disebutkan 153 ekor. Jangan bayangkan hanya 150. Waktu itu kapal-kapal perahu yang dipakai kecil. Jadi kalau diisi 153 ekor besar-besar, itu sangat-sangat berat. Tetapi toh ternyata Simon kagum. Dan dia langsung mengatakan, Tuhan ampuni kami, ampuni hambamu ini, hambamu berdosamu tidak pantas. Tetapi Yesus mengatakan, mulai hari ini engkau akan menjadi penjala manusia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa tuh bedanya semalam sudah tadi? Sederhana, semalam suntuk Simon bekerja dengan kemampuannya sendiri, dengan bakat dan kemampuannya. Ternyata nggak cukup. Tetapi ketika bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh Simon yang anugerah Tuhan itu kemudian dilakukan berdasarkan kehendak Tuhan, maka berkat itu luar biasa. 153 ekor yang didapatkan. Luar biasa, saudara. Dan ada berkat lain yang menyertai Simon Petrus dan kawan-kawan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Saya yakin saudara diberikan talenta, berkat, dan kemampuan oleh Tuhan untuk bekerja. Tetapi jika kita bekerja dengan mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita nggak akan dapat apa-apa. Kenapa? Kita kini bekerja kan untuk mendapatkan berkat. Yang punya berkat itu Tuhan. Jadi kalau kita ini hanya mengandalkan diri kita, nggak akan dapat apa-apa. Lalu bagaimana? Turutilah kehendak Tuhan. Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu, maka ikan didapat. Menebarkan jala memang untuk menangkap ikan, dan tentu pasti dapat karena Tuhan yang berkehendak. Demikian juga dengan kita. Mari kita tebarkan jala kita, kita tebarkan kemampuan kita, kita tebarkan sarana yang ada pada kita, kita bergerak, pasti dapat. Dengan catatan kita bergerak bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Tetapi bergeraklah, tebarkanlah jalamu bersama dengan Tuhan. Maka ikan berkat pasti didapat oleh saudara. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami sadar yang punya berkat adalah Engkau. Karena itu Tuhan, kami akan mencari berkat-Mu, bekerja dengan sungguh sesuai dengan kehendak-Mu, bersama dengan Engkau. Dan bukan melawan Engkau, tetapi akan bersama-sama dengan Engkau. Ampunkan kalau selama ini kami bekerja sendirian, bahkan melawan Engkau. Tetapi malam ini kami mulai bertekad untuk bekerja bersama dengan Engkau dan di dalam Engkau. Cukupkan dalam seluruh kehidupan kami Bapa, dan sertai kami, tuntun kami Bapa. Ampunkan keangkuhan kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dengan kidung pujian 129, bait yang pertama dan kedua. Berdoa dan bekerja, hai jemaat Tuhan, bekerja dengan giat, berdoa beriman. Janganlah engkau lengah dan jangan kau lalai, kasih-Nya tak berubah, kekal dan abadi. Setialah selalu mengikut Tuhanmu, pergi kian kemari, tak pernah berhenti. Injilnya menyediakan berkat dan harapan, sejahtera dan damai yang lama kau nanti. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Immanuel. Amin.